Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi kuliah tentang geriatric giants. Yang pertama, karena geriatric giants ini ada dua materi, maka kita bagi menjadi, karena terlalu banyak, maka kita bagi menjadi dua sesi. Nah, sedikit kita bahas tentang geriatric giants. Pertama-tama, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, kalau terdengar dengan jelas, maka marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga materi yang diberikan bisa memberikan manfaat bagi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, geriatric giants yang pertama, saya akan memberikan sebuah pendahuluan tentang apa itu geriatric giants. Ya. Jadi geriatric giant itu merupakan sebuah definisi yang dicetuskan oleh Profesor Bernard Isaacs ya untuk melihat beberapa permasalahan yang terkait dengan usia tua atau menua. Karena penyebab sebenarnya kejadian kematian atau mortalitas karena pada pasien dengan usia tua itu adalah kanker, jantung ya ataupun stroke. Itu yang kita ketahui. Nah, jadi namun jarang kita ketahui, jarang kita kaji, jarang kita pelajari bahwa tidak hanya terbatas pada kanker, heart disease dan juga stroke. Karena ada beberapa yang terkait dengan kasus-kasus kejadian ini, dasar-dasarnya pada geriatri ada yang melatar belakangi. Nah, latar belakangnya terjadinya stroke, kemudian serangan jantung maupun kanker itu adalah geriatric giant, ya, sebuah kumpulan dari kondisi di mana seorang lansia itu jatuh ke kondisi yang memprihatinkan ya. Nah, geriatric giant pada tahun 1970 dia mencetuskan ada beberapa hal yang memicu sebuah kejadian di mana seorang lansia itu rentan terjadinya permasalahan, yaitu imobilisasi, gangguan imobilisasi ya, kemudian instability pada instabilitas postur, inkontinensia baik urin atau alvi, intellectual impairment, gangguan intelektual dan juga iatrogenik, yaitu menggunakan obat-obatan secara mandiri ya, secara diri sendiri tanpa pantauan. Nah, ini ada 5 pada tahun 1970 itu. Kemudian geriatric giants disempurnakan ya pada tahun 1988 di mana ada beberapa tambahan ya. Ini diantaranya yang berwarna hijau ya. Ternyata ada keluhan lain dari geriatric giant itu sendiri, yaitu frailty, infections, impairment of hearing and visions, infection ya atau konstipasi, impecunity, poverty atau miskin ya, insomnia, immune deficiency juga impotence. Jadi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan geriatri itu tidak terlepas dari namanya geriatric giants. Nah, geriatric giant ini juga memicu patologi-patologi yang ada. Hal ini adalah hal yang muncul secara alami atau yang bisa terjadi pada semua pasien dengan geriatri, entah itu punya latar belakang penyakit ataupun tidak. Nah, bayangkan ketika kita berada pada sebuah kondisi di mana sudah frailty atau imobilisasi, maka segala kemungkinan penyakit atau kondisi yang memperburuk klinis daripada seorang lansia akan semakin besar. Nah, ada beberapa yang harus kita bahas ya, diantaranya frailty, ya, kemudian imobilisasi, stability. Nah, kita akan bahas yang pertama yaitu frailty. Frailty itu adalah hilangnya cadangan fisiologis yang menyebabkan seseorang jatuh ke kondisi disabilitas, walaupun dengan stres yang minor ya. Dan ini
akan rentan terjadinya penurunan kondisi, yang mana perubahan ini tidak tergantung daripada usia, diagnosis, dan juga status fungsional. Artinya seperti ini. Jadi pada kondisi tertentu orang tua itu mengalami penurunan fungsi fisiologis secara wajar atau secara normal. Nah, namun pada kondisi tertentu itu akan menjadi frail. Nah, dalam istilah Indonesia, frail itu disebut dengan renta. Jadi kalau sudah dikatakan dia tua renta atau tua sekali, itu biasanya kalau terminologi ini adalah frailty. Ya. Dia sudah tua tapi tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari karena cadangan fisiologisnya yang menurun. Nah, ada beberapa hal yang terkait dengan kondisi secara fungsional ya daripada orang-orang lansia, yaitu harapannya masih mampu untuk melakukan fungsi aktivitas sehari-hari, paling tidak untuk kebutuhan mandirinya, mandi sendiri, makan sendiri, ya kemudian aktivitas sendiri ya. Namun pada usia lebih daripada 85 tahun, sebagian besar kemungkinan membutuhkan alat bantu, baik itu berjalan, baik itu untuk melakukan aktivitas mandirinya ya. Nah, bahkan kalau misalkan dia sudah sangat rentan, maka dia akan kemungkinan terjadinya kebutuhan, ketergantungan terhadap kebutuhan orang lain sangat besar. Ya. Anakku, suatu hari nanti ketika kamu melihatku tua renta, karena tua renta itu sebuah kepastian ya. Oleh karena itu, maka hal-hal yang perlu diperhatikan, diketahui bagi mahasiswa tentang frailty ini sangat penting ya. Nah, kalau kita lihat ini, frailty secara umum gambarannya adalah orang seperti ini ya. Pada gambar kalian lihat orangnya tua renta ya, kemudian dia nggak pakai baju seperti ini ya. Ini sering kita alami ya. Kemudian tinggal sendiri di bawah alas rumahnya ya. Kemudian rumahnya juga masih campur aduk antara dapur dengan tempat tidur ya. Hal ini hal yang sering kita temui. Nah, bagaimana gejala-gejala secara umumnya? Weakness, lemah. Yang kedua adalah penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, muscle wasting atau sarkopenia. Kemudian ketidakmampuan untuk aktivitas, exercise ya, kemudian sering terjatuh. Nah, kemudian imobilitas, inkontinensia, dan juga instability dari penyakit kronik. Nah, jadi gejala frailty seperti ini ya, lemah, kemudian tidak ada tenaga, tidak ada massa otot ya, tidak mampu beraktivitas ya. Nah, kalau kita lihat ini ya, sudah orang tua, renta ya, tempat tinggalnya seperti ini ya, acak-acakan ya, akan mudah terserang penyakit ya. Kalau kita bandingkan dengan kondisi orang dewasa pada umumnya. Pada usia tua itu sangat rentan muncul berbagai patologi ya, berbeda karena banyak hal yang mempengaruhi seperti daya tahan tubuh, imunitas, status fungsional, lingkungan ya, yang mana kita harus digali. Nah, diantaranya adalah usia tua ya. Kemudian rata-rata adalah perempuan. Kemudian sebagian besar juga edukasinya juga sangat rendah. Pendapatannya juga rendah dan juga kesehatan yang buruk ya, karena memiliki komorbid yang banyak, udah punya diabetes, hipertensi, osteoporosis, penyakit ginjal, kemudian penyakit jantung, ya semuanya muncul pada seorang lansia yang mana memunculkan karakteristik yang frail, yang rentan. Nah, ini secara patologi kita bisa lihat bahwa frailty itu merupakan sebuah lingkaran setan. Adanya faktor usia, malnutrisi, penyakit, dan juga lingkungan, maka akan jatuh pada kondisi chronic undernutrition ya. Kemudian pada saat yang bersamaan terjadi disregulasi, gangguan daripada hormon, gangguan juga reaksi radang dan juga koagulasi, jatuh pada sarkopenia, yang mana akan menurunkan resting metabolic rate. Kondisi-kondisi ini maka akan menyebabkan terjadinya penurunan dari expenditure energi ya, expenditure pengeluaran energi secara total. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh sarkopenia, mengecilnya massa otot akan menyebabkan osteopenia, penurunan VO2 max, penurunan kekuatan, kecepatan berjalan, juga aktivitas fisik yang menurun akan semakin memperparah kondisi frail atau renta. Nah, ini apa yang penting yang perlu saya jelaskan. Jadi pada kondisi orang, pada poin 1 ya,
kita tahu bahwa risk faktor atau yang menyebabkan sebuah penyakit itu seperti hanya pada inaktivitas atau karena dia kena penyakit di sini ya, maka akan dia jatuh menurun ini secara normal seperti ini, ya, garis yang putus-putus. Ya, kemudian karena dia kena sakit maka dia akan jatuh ke kondisi nomor 2. Nah, pada kondisi nomor 2, ketika terjadi gangguan secara akut atau subakut, maka dia akan jatuh secara drastis sampai garis putus-putus ini atau kita sebut batas level fisiologi kapasitas. Pada saat dia sudah jatuh seperti ini, di bawah ini, maka dia akan kembali ke kondisi semula. Dia akan membutuhkan waktu. Nah, ketika dia kembali, dia akan kembali kepada kondisi yang tidak ideal, jadi semakin frail. Nah, atau mungkin bahkan dia akan semakin turun. Artinya apa? Untuk jatuh kepada kondisi 2, ini membutuhkan waktu yang lama dan penanganan yang serius untuk kembali kepada kondisi yang diharapkan. Sehingga tata laksana yang optimal adalah bagaimana kita mencegah jatuh ke kondisi 2. Jadi kok mencegah terjadinya kondisi-kondisi akut. Oleh karena pada orang tua itu sangat rentan, maka pencegahan terjadinya infeksi, pencegahan terjadinya fraktur, pencegahan terjadinya penyakit-penyakit itu sangat penting, karena kalau sudah jatuh maka dia akan sulit untuk kembali kepada kondisi semula. Contohnya kalau misalkan pasien jatuh ke kondisi katakanlah falls, ya falls, kemudian dia jatuh, kemudian dia contohnya terpleset di kamar mandi, kemudian dia jatuh, kemudian keimobilisasi karena dia tidak bisa melakukan aktivitas. Imobilisasi lama akan menyebabkan dia jatuh pada pressure ulcer atau ulcus decubitus. Ulcus decubitus menyebabkan terjadi infeksi, infeksi menyebabkan terjadinya sepsis, sepsis menyebabkan terjadinya kondisi penurunan ya, yang bahkan menyebabkan terjadinya kematian hanya karena dia falls. Padahal tata laksananya gampang. Bagaimana kita mencegah falls, yaitu untuk memodifikasi lingkungan, memodifikasi kamar mandi, ya kemudian memodifikasi lingkungan sekitar, dukungan keluarga. Ya, artinya mencegah sangat penting karena pada orang normal ketika dia terjadi masalah di nomor 2, dia akan jatuh kondisi yang sangat ringan, dia akan kembali ke kondisi semula. Tapi kalau geriatrik enggak, dia akan jatuh ke kondisi yang sangat ekstrim. Itulah kenapa pencegahan sangat diperlukan di sini. Nah, penyebab daripada frailty ya nanti bisa dibaca, penurunan daripada sistem organ ya, karena sangat rentan terkena stresor ya. Terjadi penurunan daripada hipotalamus, pituitary dan adrenal axis ya. Kemudian terjadi penurunan daripada growth hormone ya, ini kan sudah fisiologis ya. Kemudian terjadi gangguan imun karena disfungsi daripada sel T. Kondisi-kondisi fisiologis yang menyebabkan terjadinya kelemahan ini sangat mendukung terjadinya frailty ya. Nah, kalau kita lihat secara fisiologik ya, jadi adanya frailty ini oleh karena banyak pengaruh ya, nutrisi, komposisi massa tubuh ya, penyakit komorbid ya, kemudian usia itu sendiri, penurunan dari hormon ya, ada faktor genetik dan juga faktor lingkungan yang mempengaruhi seseorang jatuh pada kondisi frailty. Nah, ada bagaimana gejala-gejala atau secara objektif yang kita temui ya, yaitu penurunan berat badan. Kemudian kelelahan. Apa itu kelelahan? Di mana kelelahan minimal 3-4 hari per minggu dirasakan setiap waktu atau dirasakan setiap waktu. Kemudian aktivitas fisik yang rendah di mana konsumsi energinya yang kurang daripada 383 kilokalori per minggu ya. Kemudian kecepatan berjalan yang rendah atau dilakukan uji berjalan 15 kaki 4,75 meter ya. Kalau misalkan dia kurang daripada 5,36 detik ya jangkauannya dalam 15 langkah itu, atau laki-laki 6,92 maka dikatakan kecepatan berjalannya rendah, dan juga kekuatan genggam tangan rendah. Kita menggunakan dinamometer, ada alatnya ya untuk melihat kekuatan otot melalui genggaman. Nah, disebut frail apabila terdapat lebih dari atau sama dengan 3 kriteria. Jadi kalau misalkan dia memenuhi kriteria kelelahan, kekuatan genggam rendah dan juga kecepatan berjalan, berarti bisa kita katakan dia sebagai frail. Itu untuk diagnosis ya. Nah, bagaimana komplikasi kalau misalkan pasien itu sudah masuk kepada rawat inap, maka akan jatuh kepada kondisi-kondisi yang berat ya. Ini yang titik poin daripada yang ingin saya sampaikan, bahwa komplikasi seperti tromboflebitis, emboli paru, aspirasi pneumonia, tromboflebitis, fraktur dan sebagainya akan muncul jika pasien itu sudah jatuh kepada perawatan di rumah sakit. Bayangkan kalau misalkan ini dapat kita cegah, maka kejadian-kejadian ini akan dapat kita cegah.
Nah, bagaimana setting rumah sakit yang baik, yaitu early detection, ya, comprehensive geriatric assessment yang sebelumnya kita sudah bahas, kemudian palliative care ya juga penting ya. Kemudian bagaimana tantangannya ya? Kita perlu untuk mengetahui dan memahami tentang CGA ya. Komprehensif geriatrik assessment saya selalu ulang-ulang karena ini dapat memperbaiki kondisi pasien baik itu perawatan atau mencegah terjadinya komorbid yang lain ya. Bagaimana tantangan yang lain ya. Jadi bayangkan kalau kita misalkan sebuah keinginan daripada orang tua atau lansia itu apa sih, nggak mulu-mulu bisa metani putune dalam kondisi sore-sore yang silir-silir seperti ini, itu kan hanya itu yang diharapkan, jadi nggak mulu-mulu. Bayangkan kalau kita bisa memberikan support seperti ini ya, baik dari keluarga atau dari lingkungan, maka tentunya lansia juga akan berdaya, ya, akan mampu. Ya, yang kedua tentang gangguan nutrisi atau malnutrisi pada geriatrik. Saya berikan sedikit kasus ya. Jadi wanita berusia 80 tahun, demensia, diabetes, hipertensi, hiperurisemia, CKD stadium 4 dan juga diabetik nefropati ya. Mempunyai riwayat rentan fraktur ya, dan juga pernah fraktur di humerus atas ya. Riwayat pernah pneumonia selama 3 kali selama 8 bulan terakhir ya. Kemudian sering abdominal bloating dan sering mencret. Ini sering kita temui kasus nyata ya. Udah diagnosanya nggak cuma satu, banyak ya. Oleh karena itu ada demensia, diabetes, hipertensi, hiperurisemia, mungkin ada 5 sampai 6 diagnosis gitu kan. Nah, makanya sulit, maka dia menggunakan NGT ya, nasogastric tube diberikan yang makannya di blender ya, sekitar 1,5 cup setiap kali makan ya. Hanya mendapatkan 70-80% dari yang diberikan oleh caregivernya. Ada 15 obat ya, kalsium karbonat, fluorosulfat, amlodipin, bayangkan multi patologi polifarmasi ya. Body weight-nya 38 ya, kemudian tinggi badan 151. Itu penting kenapa saya meminta untuk dilakukan fit lab ya. Jadi untuk tahu secara status gizi lansia di sekitar kita itu seperti apa ya. Salah satunya juga patologi yang lain ya, amyloid selitis, protas ya. Atau dan juga ada grade 2 pressure ulcer. Bayangkan ada berapa diagnosis pada pasien ini ya. Nah, pertanyaannya, manakah yang menyebabkan kemungkinan terjadinya malnutrisi pada pasien ini ya? A, demensia kah? CKD-nya kah, disfagianya, atau konstipasi ya? Atau dia dengan kalsium karbonat, atau makan makanan yang di blender, atau kurangnya suplementasi vitamin? Jawabannya ya benar semuanya pada ini sangat mempengaruhi ya, baik itu dari nutrisinya atau dari penyakit komorbidnya, dua-duanya sangat berpengaruh. Nah, ini adalah outline-nya. Ya, bagaimana kalau misalkan terjadi malnutrisi, maka akan menyebabkan terjadi morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Pneumonia, facial ulcer, ya, kemudian sering akan bolak-balik masuk rumah sakit karena penyakit yang sama. Dan juga meningkatkan stay atau perawatan di rumah sakit akan lebih lama, ya, juga akan menyebabkan peningkatan biaya perawatan. Kalau kita lihat sebenarnya ada mencapai status gizi yang optimal pada geriatrik sangat sulit ya. Karena harus mempertimbangkan kalori, mikronutrien dan makronutrien. Ini juga harus mencapai target yang optimal. Karena itu sangat sulit ya. Nah, oleh karena itu, misalkan contohnya untuk mencapai kalori, berapa banyak yang harusnya kita berikan? Ya, kita harus menghitung berdasarkan kebutuhan kalori. Makronutrien terkait dengan penyakit, biasanya karena hipokalemia, hiponatremia. Kemudian ada multiple comorbidities, bayangkan sakit jantung juga akan menyebabkan hiponatremia sehingga akan mencapai kesulitan. Kemudian mikronutriennya bagaimana ya, seperti zinc, kemudian vitamin ya, karena semua tidak bisa diperiksa, karena secara fisik juga, secara klinis juga akan sulit ditemui. Nah, oleh karena itu maka bagaimana kita mengetahui ya, kita harus mengenali bagaimana
perilaku makan ya, kemudian riwayat makan, kemudian apa yang dimakan sehari-harinya, maka ada namanya recall terhadap 24 hours feeding itu harus dilakukan gitu kan. Karena ada beberapa kondisi di mana demensia, koma, stroke juga mempengaruhi kondisi pola makan ya. Ada juga beberapa obat-obatan yang mungkin dikonsumsi untuk menyebabkan terjadi anoreksia atau tidak mau makan ya. Ini adalah obat-obatnya. Kemudian penurunan daripada nafsu makan ya. Kemudian juga ada faktor-faktor fisiologis yang lain yang menyebabkan terjadi penurunan keinginan untuk makan ya. Ini adalah beberapa penyakitnya. Nah, ada juga obat-obatan yang menurunkan nafsu makan, yaitu gustation sensory ya, dan juga olfactorius atau pembauan. Nah, ini obat-obatnya yang menghilangkan rasa pengecapan dan juga mempengaruhi pembauan. Mungkin ada beberapa obat yang dikonsumsi ini ya. Ada juga gangguan untuk menelan, nah atau disfagia baik karena gangguan kognitif, neurologis atau otot serta gigi yang harus kita perhatikan. Karena kan gangguan menelan salah satunya juga bagaimana kesulitan untuk mengunyah ya. Gangguan daripada digesti, gangguan pencernaan. Nah ini ada beberapa kondisi fisiologis dan juga gangguan patologis ya. Setelah ditelan atau diabsorpsi, digesti masih ada kemungkinan gangguan pada absorpsinya, baik itu karena gangguan problem digestinya atau karena struktur daripada GI tract-nya yang menyebabkan karena absorpsi dan penyerapan sari makanan berkurang. Nah, ada juga kondisi-kondisi ini yang mempengaruhi. Ya. Ada juga nutrisi dan obat yang berinteraksi ya. Jangan lupa bahwa contohnya seperti ini ya. Antasida itu menurunkan absorpsi daripada vitamin B12, folat, iron dan total kalsium. Jadi total kalori, maaf. Ini ada diuretik dan juga laksatif, bisa dibaca ya. Ini adalah obat-obatan dan penurunan daripada nutrisi yang disebutkan. Jadi harus hati-hati kalau memberikan obat ini karena menurunkan absorpsinya ya. Nah, kita harus sekali lagi mengingatkan tentang comprehensive geriatric management, kemudian pendekatan secara interdisipliner ya dengan gizi, perawat, kemudian juga dengan caregiver atau keluarga. Ya. Kemudian kita lakukan multimodality intervensi. Ya. Sekali lagi GGE, ya ini sudah diagnosis secara umum ya. Pendekatan interdisipliner ya dari dokter umum, dokter spesialis, kemudian perawat, psikiatris, nutrisionis, ahli gizi, dan juga farmasis ya. Dan juga multimodal intervensi ya. Nah, dietary prescription biasanya dilakukan oleh seorang ahli gizi yang mana nanti kita harus paham dan mengetahui cara pemberiannya ya. Juga untuk cost and benefit dan juga toleransi terhadap menu yang diberikan ya. Terapinya adalah individualis tergantung dari kondisi pasien ya. Karena tantangannya adalah bagaimana mengaplikasikan dan juga respons tentang keterbatasan. Oleh karena itu maka sebagai dokter kita wajib tahu walaupun kita tidak merasakan gizi tapi kita tahu bagaimana memberikannya ya. Nah, ada kalau misalkan kesulitan maka dibuatlah artificial enteral feeding ya. Jadi berupa NGT, gastrostomi atau enterostomi. Ya, ini adalah kesimpulannya, bisa dibaca sendiri ya. Paling penting CGE ya, dan juga interdisipliner terhadap kondisi klinis multidisiplin ya. Nah, selanjutnya adalah infeksi pada geriatri. Jadi infeksi pada geriatri itu memiliki morbiditas dan mortalitas ya pada era antibiotik saat ini ya. Kemudian kondisi gangguan imun, kemudian gangguan fisiologi yang akan menyebabkan rentan sekali jatuh ke kondisi pneumonia, UTI, gangguan kulit dan juga jaringan. Nah, oleh karena itu kita harus paham bahwa presentasi klinis atau tampak klinis itu atipikal, tidak seperti halnya pada dewasa pada umumnya dan akan sangat kabur gejalanya. Ini menyebabkan sebuah tantangan bagi kita untuk mendiagnosis. Contohnya kalau misalkan pada geriatri itu penyakit tifoid itu akan sangat berbeda tipikalnya. Kalau pada umumnya dewasa kita tahu ada penurunan
pada peningkatan suhu pada sore menjelang malam, kemudian terjadi lidah kotor ya, kemudian terjadi bradikardie relatif, itu tidak muncul pada geriatri atau bahkan tidak nampak. Oleh karena itu perlu perhatian lebih khusus gejala yang muncul mungkin atipikal ya. Nah, apa faktor resikonya ya pada infeksi di geriatri ini ya? Kemungkinan terjadi immune aging, jadi penurunan gejala ini terkait dengan penurunan imun. Kemudian ada penyakit-penyakit penyerta yang mengurangi kemungkinan munculnya gejala secara patognomonis ya. Yang ketiga adalah peningkatan dari eksposur dari patogen atau penyebab atau agen yang menyebabkan infeksi ya. Kemudian ada komplikasi dari pengobatan karena kita tahu bahwa mungkin mengkonsumsi polifarmasi, mengonsumsi banyak obat, maka akan terjadi komplikasi yang macam-macam sehingga obatnya akan lebih banyak dan akan jatuh kondisi infeksi ya. Nah, karena biasanya pada pasien geriatri itu dirawat inap di rumah sakit, maka akan mungkin terjadi resistensi antibiotik ya. Di antaranya adalah MRSA, VRE atau chloroquine resistant Streptococcus pneumoniae. Karena bolak-balik di MRC rumah sakit, maka akan terjadi resistensi di sana. Nah, komplikasi invasive device ya, kemudian alat-alat yang digunakan ya seperti kateter, NGT ya, tracheostomi akan mudah terjadi masuknya port de entry kuman ya. Atau mungkin pada kondisi kemoterapi ya atau imunosupresif terapi. Nah, kemungkinan terjadi mortalitas pada geriatri itu 2-20 daripada usia muda ya. 2-20 kali lipat lebih tinggi ya. Karena penurunan daripada host inflammatory respon, penurunan dari fungsional status ya, ada penyakit-penyakit penyerta dan virulensi yang meningkat akan terjadinya kemungkinan infeksi dan menyebabkan kemungkinan terjadinya kematian. Juga kemungkinan terlambatnya penanganan oleh karena gejala-gejala yang tidak spesifik. Karena sudah terjadi infeksi kemudian gejala nggak muncul, maka kita akan sedikit lengah ya, untuk menangani kemungkinan terjadinya infeksi. Artinya apa? Kalau sudah ada diagnosis risiko infeksi seperti pakai NGT, pakai kateter, kemudian menggunakan tracheostomi, kita harus berpikir dan waspada kemungkinan suatu saat akan terjadi infeksi. Nah, ini adalah beberapa gejala yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam diagnosis ya. Seperti halnya pada demam atau gangguan laboratorium yang tidak khas ya, yang mungkin atipikal ya seperti saya sebutkan ya. Kemudian temperatur tubuh itu lebih rendah pada geriatri, sehingga walaupun dia terkena infeksi, maka dia nggak akan mengeluh demam tinggi ya. Nah, atau bahkan tidak ada demam ya pada kondisi terinfeksi ya. Hal yang mempersulit lainnya adalah respon inflamasi seperti leukosit itu tidak meningkat pada geriatri. Kalau kita tahu infeksi bakteri biasanya pada dewasa akan terjadi peningkatan leukosit. Nah, pada geriatri juga akan nampaknya sulit kita dapatkan kayak gitu. Kemudian karena responnya yang rendah ya, maka respon inflamatori yang rendah, maka kita harus perhatikan bahwa akan sulit menemukan gejala-gejala baik itu aneurisma maupun perusahaan fisik. Nah, contohnya kalau kasus peritonitis ya, itu gejalanya mungkin tidak muncul atau nggak nampak ya, seperti halnya pada gejala-gejala appendicitis, diverticulitis atau kolesistitis ya. Jadi sangat tidak mudah. Nah, itu yang sedikit tentang infeksi pada dewasa. Nah, penanganannya bagaimana? Penanganannya seperti halnya pada infeksi pada umumnya, hanya saja memang ada sedikit pengaturan dosis, kemudian pengaturan pengobatan. Oleh karena itu, maka kerja multidisipliner perlu dilakukan di sini. Yang kedua juga comprehensive geriatric assessment tetap harus selalu dilakukan di setiap pasien dengan lansia. Ya, ini slide terakhir. Saya kira seperti itu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan diskusi di e-learning dengan mengisi di forum diskusi, baik memberikan pertanyaan maupun menjawab. Saya harap keaktifan para mahasiswa.
Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.